顶风波。邀功，断摔，危险！ Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alus Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dan dua series dari film Shaolan untuk part terbarunya ya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Guru Tase memanfaatkan keadaan perang dan memerintahkan semua pasukan depannya untuk menerobos ke gerbang Jialing. Para prajurit Kekaisaran Tiandou pun mengembalikan keadaan dan membuat pasukan Kekaisaran Wuhun kewalahan. Bibi Dong pun sangat marah kepada Guru Tase karena membuat pasukannya dipukul mundur olehnya. Lalu Bibi Dong memerintahkan kepada Sekte Naga Suci dan Sekte Harimau Hitam untuk maju dengan formasi penyerangan untuk membantu pasukan depan dan harus mematahkan ritme serangan pasukan Kekaisaran Tiandou. Tang San tahu kalau kesempatan pasukan mendesak lawan sangat sulit didapatkan dan ia harus bisa menahannya agar pasukan Kekaisaran Tiandou memiliki waktu untuk menembus kepungan. Seketika, Tang San pun mengeluarkan teknik 13 tombak emas Dewa Lautnya. Bibi Dong pun sangat terkejut melihatnya. Lalu Tang San mengeluarkan jurus pertama dari teknik 13 tombak emas Dewa Laut, yaitu pusaran angin bebas. Bibi Dong pun mencoba menangkis serangan Tang San dengan teknik jiwa kelimanya, yaitu Kaisar Laba-Laba Kematian. Bibi Dong tahu kalau keterampilan jiwanya hanya bisa menahan sementara serangan teknik senjata Dewa Tang San. Dan jika ia ingin memakai tubuh keabadian, kekuatan jiwanya akan berkurang banyak. Seketika para dolo 7 sekte Kekaisaran Wuhun pun terjebak oleh teknik pusaran angin bebas Tang San. Tang San juga menggunakan teknik jiwa keempatnya, yaitu penjara perak biru. Lalu Tang San memberitahu kepada rekan-rekannya kalau lawannya terjebak oleh tekniknya selama 8 detik. Dan mereka harus cepat menyerang balik selagi ada kesempatan. Xiao Wu pun langsung mengeluarkan beberapa teknik jiwanya untuk menyerang Daulo beruang iblis. Xiao Wu pun berhasil melumpuhkan Daulo beruang iblis dan membuatnya tak berdaya. Ma Hongjun dan Oscar pun bergabung untuk mengeluarkan tekniknya dan langsung menyerang ke arah ketua sekte Kambing Kimois dan sekte Macan Tutul. Dai Mu Bei dan Zhu Xing juga menggabungkan kekuatannya untuk menyerangnya, yang membuat mereka semua terkena serangannya dan membuat mereka terluka parah. Lalu Bibi Dong memberitahu kepada Daulo Buntal, yaitu Tuan Cisu, untuk menggunakan racunnya. Karena teknik Dewa Tang San bisa menahan gerakannya tapi tidak bisa mengendalikan racunnya. Daulo Buntal pun langsung menggunakan racunnya untuk mematahkan teknik Tang San. Tuan Dugubo meminta semua untuk menghindari racun Daulo Buntal. Namun, para prajurit Kekaisaran Tiandou tidak sempat menghindari dan terkena racun Daulo Buntal. Mereka pun semua kewalahan dan tak berdaya. Lalu Tuan Dugubo pun mencoba untuk mengkonternya dan membuat mereka berdua terluka parah. Di saat bersamaan, kakek Yang Wudi dan Daulo Ular juga saling bertarung dengan menggunakan tekniknya masing-masing. Di sana Bibi Dong juga berkata kepada Tang San, jika Tang San dan Kekaisaran Tiandou bersedia menerima perlindungan Kekaisaran Wuhun, tidak akan ada begitu banyak orang yang mati. Namun Tang San mengatakan kalau itu semua demi ambisi dan keegoisan Bibi Dong saja. Bibi Dong menganggap kesempatan hidup sebagai pemberian, tapi Tang San tidak bersedia menyerahkan keluarga dan negaranya kepada Bibi Dong, apalagi di bawah kekuasaan Bibi Dong. Bibi Dong pun mengatakan kalau ia tidak peduli berubah menjadi apapun, ia sudah tidak bisa kembali lagi. Di sisi lain, Oscar dan yang lainnya sangat senang karena pasukannya berhasil menerobos kepungan dan tindakan untuk menahan pasukan lawan tidak sia-sia. Pasukan Kekaisaran Wuhun pun kewalahan dan mulai memilih mundur. Namun jika ingin menerobos ke gerbang Jialing, pasukan Kekaisaran Tiandou harus mengalahkan pasukan dari Sekte Naga Suci dan Sekte Harimau Hitam. Jenderal Gilong tahu kalau kedua sekte tersebut masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga dari 7 sekte baru Kekaisaran Wuhun. Di sisi lain, pasukan pengintai melapor kepada Kaisar Suebeng kalau pasukan berhasil menerobos ke garis depan dan mengusir mundur pasukan Kekaisaran Wuhun. Ia juga menjelaskan kepada Kaisar kalau Tang San menang melawan pasukan perisai gajah dan sekte pedang angin.
Selain itu, Tang San dan yang lainnya juga menahan serangan Bibidong. Kaisar Sueweng pun sangat senang mendengarnya. Pasukan pengintai juga melapor kalau tim Master Jiwa dan pasukan sekte Tang saling bekerja sama untuk meratakan sekte Kijang Batu dan sekte Macan Tutul Api. Guru Tase dan Jenderal Gilong juga sudah mengepung pasukan utama saat ada kesempatan untuk menyerang musuh secara menyeluruh. Lalu Paman Wang menjelaskan kalau para Master Jiwa Kekaisaran Wuhun seharusnya belum bergerak sepenuhnya. Karena yang ia sangat khawatirkan adalah kekuatan para Master Jiwa Kekaisaran Wuhun, terutama pejuang hebat dengan Master Jiwa yang dipimpin oleh Bibidong. Jika sekarang pasukan Tiandou menyerang sepenuhnya, itu terlalu awal, dan keadaan perang masih berubah-ubah. Meski 7 sekte terluka setengah lebih, tapi sekte Harimau Hitam dan pasukan sekte Naga Suci yang menjadi penopang dalam pasukan Master Jiwa masih belum bergerak. Tak selang berapa lama pasukan sekte Naga Suci dan sekte Harimau Hitam pun muncul dan mengkonter serangan prajurit Kekaisaran Tiandou, dan membuat para prajurit Kekaisaran Tiandou mulai kewalahan. Karena mereka adalah prajurit biasa, sedangkan lawannya adalah pasukan Master Jiwa, dan kemampuannya sangat kuat. Guru Tase tahu kalau Bibidong baru mengutus mereka karena merasa yakin bisa memenuhi penyerangan pasukan kedua sayap Kekaisaran Tiandou dengan kekuatan mereka untuk mengembalikan keadaan yang tidak menguntungkan Kekaisaran Wuhun. Jenderal Gilong juga ingin melawan pasukan utama Kekaisaran Wuhun. Satu-satunya cara adalah semua harus maju dari pasukan dua sayap. Karena sekte Harimau Hitam dan pasukan Naga Suci ada banyak Master Jiwa penyerang depan. Pasukan Kekaisaran Wuhun pun mengembalikan keadaan dan membuat para prajurit Kekaisaran Tiandou kewalahan. Ketua sekte Naga Suci pun memerintahkan pasukannya untuk terus maju dan menyerangnya. Lalu di sana Bibidong tahu kalau semangat perang Kekaisaran Tiandou karena dengan adanya Tang San. Jadi ia memutuskan untuk membunuh Tang San terlebih dahulu. Ia pun mengeluarkan teknik jiwa ketiganya, yaitu Kekaisaran Laba-Laba Penghisap Jiwa. Seketika para pasukan Kekaisaran Tiandou pun diserap oleh kekuatan Bibidong. Ma Hongjun juga merasa heran karena serangga Bibidong semakin dibunuh akan semakin banyak jumlahnya. Bibidong juga berkata kepada Tang San kalau aura kematian di medan perang adalah makanan terbaik laba-laba iblisnya. Dan ia sangat yakin kalau Tang San tidak akan bisa menyelamatkan mereka semua. Dan mereka juga tidak bisa menyelamatkan Tang San. Bibidong pun mengeluarkan teknik jiwa keenamnya, yaitu Kaisar Laba-Laba Penghisap Jiwa untuk menekan Tang San. Tang San tahu kalau itu adalah teknik jiwa kedua dari cincin 100.000 tahun. Kekuatan penekannya tingkat ratusan ribu tahun dan membuat Tang San tidak bisa kabur. Dan itu adalah batas kemampuan limit Daolo level ke-99 yang bisa menelan semua aura kematian. Namun pertarungan tanpa henti membuat kekuatan jiwa dan kekuatan pikiran Tang San menurun sampai ambang batas. Di saat Tang San terkunci, Bibidong pun langsung menyerang Tang San dengan teknik tebasan mendalam dari kehancuran ruang. Para monster 7 Shrek pun sangat terkejut melihat Tang San dalam bahaya. Lalu Xiaowu pun langsung menggunakan teknik teleportasinya untuk menolong Tang San. Lalu bagaimana keseruannya, Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih.